Gak malu sama Aida? Jangan asal ngomong kamu dah. Sama seperti tante yang selalu asal ngomongnya. Ah, Nur, tolong kepalaku sakit lagi. Pakik Tono yang menggenggam erat bahu Aida. Mas, kenapa? Aida tampak khawatir lagi padanya. Tono terhuyung bahkan jatuh tersungkur memegangi kepalanya. Berdenyut dan telinganya berdenging begitu keras. Kegelapan kembali membayanginya. Lelaki yang bahkan tak bisa membelamu sendiri, Aida, tak pantas dipertahankan. Tante Rum kembali mencibir. Aida sudah mengepalkan tangannya dengan begitu kuat, menahan segala amarah yang ada. Ngerasa ia menghampiri dan memberi sentuhan lembut pada bibir bergincu merah itu, agar gincu merahnya semakin merona. Plak, Bu Ningsi rupanya datang mewakilinya. Tetap gak bisa jaga omongan, omelnya. Tante Rum tak dapat berkata apa-apa, ia hanya menatap Bu Ning dengan tatapan nyalang penuh dengan kebencian. Mau apa? Mau lawan aku? Ayo sini, berani kamu? Tantang Bu Ning yang sudah menggulung lengan gamisnya. Tante Rum menghentakkan kakinya, ia pun berlari keluar meninggalkan mereka semua. Entah kemana Om Edo hingga tak hadir dalam huru-hara itu. Pak Usman, tolong bawa Mas Tono pulang, pinta Nur pada supir angkot langganannya itu. Pak Usman memapah Tono, serasa Tono tak ingin lepas dari genggaman Nurnya. Aida nyusul, mau mampir cari obat Mas dulu, ucapnya. Tono yang sudah begitu pucat akhirnya melepas genggamannya pada Aida. Ia pun pergi bersama Mang Usman pulang ke rumah nenek. Aida keluar, ia menatap motor tua itu sedih. Akhirnya setelah sekian lama ia tahan, ia akhirnya kembali memakainya dengan tangan sendiri. Menghilangkan semua rasa sakit teringat sang ayah, demi sang suami yang terkapar di sana. Bismillah, ucapnya lirih. Lalu mulai menghidupkan motornya. Sedikit bergetar hatinya karena seketika mengingat semua kenangan masa kecil itu, ketika ia sering dibonceng sang ayah ke sekolah hingga ia bisa mengendarinya sendiri. Tahan dah, tahan, ingat Mas Tono nunggu kamu di rumah, gumamnya dan mempercepat laju motornya. Aida tiba di apotik terdekat, apotik rumah sakit persisnya. Ia meminta obat Tono yang biasa ia beli dan langsung pulang ketika telah mendapatkannya. Ton, Mamang mau ke acara gimana? Mamang pergi aja nggak apa-apa, Tono bisa di rumah sendiri. Nanti Nur pulang. Baiklah, Mamang pergi dulu, jaga diri baik-baik. Jangan memaksakan berdiri, pinta Mang Usman dan Tono hanya mengangguk padanya. Apa benar aku membunuhnya? Apa benar jika akulah membuat nenek Miss kehilangan nyawanya? Andaikan aku bisa meraih tubuh itu dengan cepat, apakah benar nenek akan selamat? Batin Tono berkecamuk, ia selalu terkenang dengan ucapan Tante Rum dan memang bukan Tante Rum saja, tapi banyak orang mengatakan itu padanya, terlepas hanya candaan atau serius. Air mata Tono keluar, ia memeluk lutut menangis dan meratapi nasibnya. Ia bahkan menjambaki rambutnya berharap terus agar sedikit memiliki ingatannya kembali. Setidaknya sedikit saja, pekik Tono yang nampak frustasi. Untungnya tak lama setelah Mang Usman pergi, Aida datang. Ia bergegas masuk ketika mendengar teriakan Tono dengan begitu keras. Ia langsung menghampirinya. Mas kenapa? Gak boleh begitu, jangan memaksa jika gak mampu. Peluk Aida padanya. Tono bersandar di bahu Aida, berharap dirinya semakin tenang dengan itu. Baru tadi Aida nangis, kenapa sekarang gantian? Gak malu sama Aida? Ledeknya, tapi itu bukanlah waktu yang tepat untuk saling ledek sekarang. Apalagi ulahmu, Rum. Aku lelaki lemah, Nur. Aku bahkan tak dapat berkorban sedikit pun untukmu. Aku hanya beban untukmu. Kata siapa? Jangan dengerin kata orang. Mereka gak pernah tahu apa yang telah Mas hadapi agar bisa membahagiakan Aida. Mereka hanya bisa menilai tanpa pernah mau mengerti. Maaf, Nur. Akhirnya kata itu keluar lagi dari bibir manis Tono. Aida mengusap rambutnya terus membelainya hingga terasa tenang. Lalu ia pun meminumkan obat untuk Tono. Segelas air putih membawa obat itu masuk ke dalam perongkongannya. Tono menelannya dengan baik, mungkin ia pun juga lelah dan ingin istirahat dengan tenang malam ini. Mau Aida peluk? Tawar sang istri. Boleh, aku sangat menginginkannya. Tak perlu erat, hanya ingin kau dekap saja.
Tanya Tono. Aida hanya mengangguk dengan senyumnya. Ia membersihkan tempat tidur dan merapikan bantal, meminta Tono segera tidur dan ia memeluknya dari belakang. Sulit karena memang tubuh pria itu lebih besar dari tubuhnya yang mungil. Ia meninggikan bantalnya agar dapat mendekap tubuh Tono dengan sempurna. Apa aku harus sedih dulu? Sedih agar kamu mau memelukku setelahnya? Batin Tono menikmati semua sentuhan lembut Aida di tubuhnya, mengelus lengan hingga rambutnya meski belum berani mengecup hingga saat ini. Nur, iya, kenapa aku justru gak bisa tidur? Kan, malas, udah dirayu-rayu malah gak bisa tidur. Maaf, jawab Tono. Aida beringsut mengurangi bantal tingginya dan kembali berbaling membelakangi Tono. Ngambek Nur, gantian aku yang peluk boleh? Jawab Aida. Tono hanya tersenyum lalu perlahan mengarahkan tangannya memeluk Aida. Pelukan tepat di pinggang rampingnya itu, bahagia dan semua yang ia rasa menjadi satu saat ini. Pintu rumah terbuka, tampak Om Edo tengah fokus dengan gambar-gambar yang berusaha ia selesaikan. Tante Rum masuk dengan perlahan, tapi Om Edo masih saja paham dengannya. Apalagi ulahmu kali ini, Rum? Tanya sang suami padanya. Enggak ada, emang kenapa? Aku tahu, Rum, kamu buat ulah lagi dengan Aida. Apa? Putusnya hubungan kami belum membuatmu puas? Belum, enggak akan pernah puas. Aida harus menderita baru aku bahagia. Kenapa obsesimu begitu gila? Kematian anak kita bukanlah salah Aida ataupun ibu. Itu memang sudah jalannya. Ya memang jalannya, dan apakah karma ketika ibu juga mati tenggelam di pantai yang sama dengan Kiara? Pertanyaan yang membuat Om Edo spontan, diam dan menghentikan pekerjaannya. Ia bahkan nyaris mematahkan pensilnya hanya dengan genggamannya yang begitu kuat. Kenapa mau marahin aku lagi? Kamu masih gak ingat, Mas? Gara-gara ibu yang selalu memberi perhatian ke Aida anak kita meninggal. Dan kini suami, cucu kesayangannya itu bahkan gak bisa menolongnya yang tenggelam di pantai. Gak guna. Yang kamu katakan tak berguna itu sekarang naik jabatan, Rum, setara denganku. Jawab Om Edo dengan santai. Ia tengah menghindari sebuah ingatan pahit mengenai meninggalnya sang anak 7 tahun lalu. Kejadian yang membuat trauma begitu dalam, bahkan memecah keluarga itu sejak dulu. Tante Rum melangkah dengan sombongnya masuk ke dalam kamar mereka yang besar. Om Edo lagi dan lagi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kenapa masih saja begini, Rum? Aku sudah menurutimu untuk jauh dari ibu agar kau tenang, tapi justru malah Aida yang sekarang kau jadikan sasaran.